Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau selalu memelihara setiap kami. Dan sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau jaga setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, lawat setiap kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang Hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh berbuah berakar di dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih berbicara bagi setiap kami Tuhan. Engkau pakai bibir lidah Hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kembali. Saya mau sapa kita dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Amin. Masih ada semangat? Amin. Ya, apalagi saat ini kita akan berjamaah oleh firman Tuhan. Biarlah kita diberkati bersama-sama. Amin. Ya, PPT-nya sedikit hancur. Nggak hancur, tapi apa ya? Karena dibuat melalui HP jadi kurang teratur gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menjelaskan untuk kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ya. Kita akan membacakannya. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 7. Sudah dapat semua, amin. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 7. Saya akan membacakannya di ayat yang genap, teman-teman membacakan di ayat yang ganjil. Amsal 3 ayat 3 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ketujuh, dengan suara yang keras kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Ya, sebenarnya titik poin yang akan saya mau bagikan kepada kita pada hari ini yaitu ayatnya yang ketiga, karena sesuai dengan tema saya, ya. Tema saya mempertahankan kesetiaan, ya. Tema yang sudah ditetapkan kepada kita selama 1 bulan ini yaitu kesetiaan. Namun saya menambahkan tema kita pada hari ini yaitu mempertahankan kesetiaan. Mungkin kata-kata ini mempertahankan kesetiaan ini bukan hal baru lagi yang kita dengar, tetapi sulit untuk bertahan. Amin. Sulit untuk bertahan dalam segala sesuatu, apalagi menyangkut tentang iman, menjalani hidup. Ada banyak orang yang menjalani hidup setiap proses, tetapi untuk bertahan nggak semua orang. Menjalani mungkin iya, tetapi bertahan yang menjadi tantangan kita hari-hari ini. Apalagi dikatakan di sini mempertahankan kesetiaan. Di ayatnya yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu nanti hal penting yang harus kita mau bahas hari ini, ya. Namun sebelum itu, selanjutnya, nah, di sini saya mencari arti
Kata mempertahankan di dalam KBB ini adalah bahasa yang sederhana. Mungkin kalau teman-teman mencari juga pasti akan mendapat hal yang sama. Mempertahankan, mengusahakan supaya tidak berubah dari keadaan semula atau memegang teguh. Itu adalah mempertahankan. Mempertahankan itu mengusahakan supaya tidak berubah dari keadaan semula. Keadaan kita yang semula seperti apa? Ya, keadaan kita semula sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan seperti apa? Ya. Terus kesetiaan, keteguhan hati, ketaatan. Ya, dalam mempertahankan kesetiaan ada namanya keteguhan hati dan ada namanya ketaatan. Itu harus berjalan. Ketika kita menjalani hidup ini, berjalan bersama Tuhan, itu harus kita pegang. Ya, ketaatan itu perlu. Benar? Kalau kita tidak taat, kita tidak akan bertahan, ya. Kita tidak akan memperoleh kesetiaan itu ketika kita tidak bertahan. Selanjutnya, ya, saya menulis yang menulis kitab Amsal ini, yaitu mungkin teman-teman udah tahu, Bapak Ibu Saudara udah tahu, jelas sekali ditulis di situ, yaitu Raja Salomo. Benar? Benar. Nah, Raja Salomo ini bukan hanya kitab Amsal yang ia tulis, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Ternyata itu ada 3 yang saya catat di situ, yaitu kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Amsal ini. Nah, Raja Salomo juga menulis kitab ini, ada sejarahnya. Nah, kalau teman-teman bisa baca di situ, yaitu menurut tradisi Yahudi, Salomo menulis Kidung Agung ketika ia masih muda. Ya, nanti teman-teman bisa membaca di pasal 4 ayat 1. Terus kitab Amsal pada usia setengah tua, maksudnya mungkin di umur ibu gembala bisa dikatakan seperti itu, umur setengah tua, maksudnya nggak tua-tua banget, ya, tapi setengah tua. Ya jelas, karena memang Tuhan mengatakan di Alkitab bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ya, memang sekarang ada manusia yang umurnya sampai 90 tahun. Itu juga kita syukur kepada Tuhan. Ya, ada orang sakit, ya, sudah umur 50 tahun sampai bertahun-tahun dia mengalami kesakitan, itu juga nggak baik. Jadi apa umur yang sudah ditentukan kepada kita, Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita, ya kita jalani. Ya, kita harus mengakui bahwa umur saya segitu gitu loh. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan umur saya di umur segini, sudah, ya udah kita terima. Yang penting apa? Kita harus menjalani hidup itu apa yang mau oleh firman Tuhan, bukan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita mau, ya Tuhan, aku pengennya umur segini. Kita bisa request, padahal itu yang menentukan Tuhan. Seakan-akan hidup ini kita yang kendalikan. Kita lupa bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Benar? Itu adalah salah satu keegoisan manusia sampai hari ini masih terlintas dan sampai hari ini masih berjalan. Kenapa? Karena manusia selalu bilang, saya kan manusia, tidak sempurna. Selalu berlindung dengan kata itu, saya kan manusia, ya, tidak luput dari dosa. Ya, harusnya kita boleh bisa keluar dari situ. Nanti teman-teman bisa membaca dari ayat yang sudah saya tulis, ya. Kalau teman-teman rindu, oh benar nggak sih yang dikatakan Kafirina itu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Raja Salomo punya tujuan menulis Alkitab Amsal ini. Apa? Ketika dia masih berumuran mungkin 17 tahun ke atas atau berapa 20-an ke atas, dia merasakan bahwa oh, hidup ini seperti ini ya. Di situ masa-masa ketika dia menulis Kidung Agung itu, ya, kalau teman-teman membaca itu, di mana masa-masa percintaannya, di mana masa-masa dia mengagumi istrinya, di mana masa-masa dia menjalani kehidupannya yang penuh. Karena kan raja bukan bebas juga, raja punya tahta, punya kekuasaan. Benar, apa yang dia mau pasti tercapai. Nanti kalau teman-teman, istri yang paling banyak di Alkitab ini yaitu Raja Salomo. Nah, makanya dia tulis itu kitab Kidung Agung, ya. Setelah dia mulai beranjak menulis kitab Pengkhotbah, dia sudah mulai merasakan bahwa apa yang saya miliki hari-hari ini, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, itu adalah hal yang kesia-siaan. Ya, teman-teman bisa membaca isi kitab Pengkhotbah itu, yaitu
dia menjelaskan secara detail bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punya tanpa melibatkan Tuhan itu adalah hal yang kesia-siaan. Itu sangat jelas. Dari pasal pertama saja coba buka. Judul perikop pasal pertama, pengkhotbah. Kalau ada yang sudah dapat, tolong dibacakan. Segala sesuatu sia-sia. Itu kita pengkhotbah sudah diawali segala sesuatu sia-sia. Mungkin ketika dia menulis Kidung Agung itu ya, di situ masa-masa mudanya, oh kehidupan seperti ini enak segala sesuatu. Tetapi ketika dia sudah mulai beranjak pemikirannya, oh kok saya seperti ini, ternyata tahta itu enggak terlalu penting sebenarnya tanpa Tuhan gitu loh. Mungkin dia bisa memiliki itu semua, mungkin dia bisa bahagia, dia bisa berfoya-foya, tetapi ada satu hal yang kurang di dalam kehidupannya. Dia merasakan itu, oh baru ketika itu dia sadar, oh ini ternyata tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, ini adalah hal yang sia-sia, percuma. Makanya orang bilang, percuma kamu kaya, percuma kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu hal yang damai. Banyak orang sekarang mengatakan seperti ini. Ketika banyak uang ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Tidak semua. Uang tidak semua menyelesaikan masalah. Uang tidak semua menyelesaikan segala sesuatu yang kita inginkan. Benar? Makanya dibilang dekatlah kepada Tuhan. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Tanpa mencari wajah Tuhan kita tidak mendapatnya. Memang uang bisa menciptakan apa yang kita mau, bisa. Contohnya kita mau beli mobil bisa aja. Ya, kita mau beli baju juga puluhan juta bisa aja, tetapi ternyata itu nggak selamanya. Ya, itu nggak. Kita pakai baju ya yang sekarang mungkin ketika kita lihat, jangan baju deh, mungkin HP. Mungkin ketika kita beli HP baru, rasanya kayak gimana ya, hati kita gebuk-gebuk gitu ya. Punya HP baru, punya barang baru, apalagi HP-nya baru apa yang memiliki di sini gitu loh. Tapi ketika sudah lama, ada fase-fasenya kita bosan gitu loh. Nah, ini yang dialami Raja Salomo. Ketika dia sudah memiliki semuanya, kakak, istri banyak, dan apa yang dia mau tercukupi, tetapi dia tidak mendapatkan damai sejahtera itu. Makanya dia tulis kitab pengkhotbah ini. Lalu kenapa dia menulis kitab Amsal? Ya, Amsal itu berisi dengan tentang hikmat dan kebijaksanaan. Ya, benar? Kenapa? Dia menulis ini supaya anaknya takut akan Tuhan. Jangan sampai seperti dia yang dia alami. Dia pengen anak-anaknya seperti yang mau Tuhan mau, yang penuh hikmat. Ya, tetapi dia bukan hanya menulis ini untuk anaknya, tetapi ini untuk kita juga yang hari ini. Dia menulis untuk kita. Bagaimana kita seorang anak-anak Tuhan. Bagaimana cara memperoleh hikmat itu? Bagaimana cara memperoleh kebijaksanaan itu? Mungkin manusia, ya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, manusia bisa saja pintar, bisa saja cerdas, kalau ada keinginan untuk belajar. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dia katakan, atau ada satu hal yang tidak bisa ia miliki, hikmat daripada Tuhan. Ya, itu nggak semua orang memiliki hikmat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kalau dikatakan cerdas, pintar, itu bisa. Bodoh pun kita bisa. Maksudnya bodoh dalam materi pelajaran gitu ya. Itu kita bisa. Kalau kita tidak belajar, ya mungkin kita tidak mengetahui apa-apa kalau kita tidak belajar. Tetapi ketika kita belajar, mungkin kita bisa cerdas, bisa pintar. Ya. Tetapi ada satu hal yang kita tidak bisa. Mau sehebat apapun itu orang, kalau tidak punya hikmat, jatuh. Benar? Makanya jangan terlalu kita banggakan kalau kita pintar, hebat, ya. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, itu adalah hal utama ya, dan terutama di dalam kehidupan kita yang perlu kita jalani. Oke, sebenarnya kan di ayat yang ketiga saya mau menjelaskan untuk kita ya. Oke, selanjutnya. Next. Namun kita tadi membaca ayatnya yang keempat, 5 dan ke-7. Ya. Ayatnya yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
Yang pertama saya mau bagikan kepada kita itu harus memiliki kasih dan setia. Mempertahankan kesetiaan itu harus kita lakukan, yaitu harus memiliki kasih dan setia. Ya, menurut KBBI perasaan sayang, suka, ya ini semua tertuju kepada siapa? Bukan tertuju kepada sesama jenis atau lawan jenis kita. Ini tertuju kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sederhanakan, yaitu kalau kita menjalani hidup ini mungkin bisa kepada orang tua kita, mungkin itu bisa kepada pacar kita, mungkin yang punya pacar, tapi mungkin sama sahabat kita. Ini semua berlaku, yaitu kasih, perasaan sayang, suka. Terus itu bahasa Yunaninya, yaitu menunjukkan kasih sayang kepada Tuhannya. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, maaf. Ya, bahasa Ibraninya itu menunjukkan kasih sayang kepada Tuhannya. Dan itu bukan berlaku sesuatu hal yang kalau sudah dikatakan sayang, cinta, berarti ada sesuatu hal yang diperjuangkan, benar? Makanya saya mengangkat tema itu mempertahankan kesetiaan itu. Ini dia. Yang satu harus memiliki kasih dan setia. Terus setia berpegang teguh pada janji dan pendirian. Yang mempertahankan kesetiaan itu harus berpegang teguh pada janji dan pendirian. Melakukan, mempertahankan kesetiaan itu perlu berpegang teguh. Ini berbicara kepada Tuhan ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara mau mengaplikasikan juga di dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa juga diaplikasikan kepada saudara, kepada sesama. Mungkin teman-teman di dalam keluarga, Bapak, ini ngapain sih? Kita kalau dalam keluarga jabatannya yang jadi anak, ayo kita harus jadi anak, ya. Benar, kita boleh memberikan pendapat, boleh mengatakan sesuatu, tetapi jangan sampai melebihi dari jabatan kita sebagai anak. Benar? Karena ada sekarang ya berperilaku sebagai orang tua, jadi orang tua sebagai anak. Banyak hal yang terjadi sekarang. Dan ada juga sekarang ya, udah tahu kita seperti apa dia, tetapi dia supaya orang bisa menilai seperti ini, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahasa aslinya. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita mempertahankan kesetiaan, yang satu tadi harus ada rasa sayang, ya, harus ada belas kasihan. Terus ketika kita mempertahankan kesetiaan lagi harus ada berpegang teguh dan pendirian. Kalau kita tidak punya pendirian di dalam hidup ini, saya nggak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Benar? Kalau kita tidak ada pendirian, saya percaya kepada Tuhan. Contohnya kita mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita sendiri tidak punya pendirian. Nah, ada orang sebelah sana mengatakan, Tuhan ini seperti ini loh, Tuhan itu enggak seperti itu. Kita bisa saja berubah. Kenapa? Karena kita tidak punya pendirian. Percaya kepada Tuhan juga harus perlu pendirian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak punya pendirian, kita bisa diombang-ambingkan. Benar? Jadi hidup ini harus punya komitmen. Selain komitmen juga harus punya pendirian yang benar-benar, saya mau seperti ini, ya udah seperti itu. Laksanakan, jalani hidupmu seperti apa yang kamu mau. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, ya udah cari Tuhan itu seperti apa. Ya, dengan cara apa? Yaitu membaca kebenaran firman. Mempertahankan kesetiaan tadi, yaitu kita harus memiliki kasih dan setia. Yang kedua, mempertahankan kesetiaan itu percayalah kepada Tuhan. Nah, menurut KBB itu mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus ada pengakuan dulu. Ya, makanya orang perlu dibaptis. Ya, kalau hanya bilang percaya kepada Tuhan tetapi nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Contohnya kalau mungkin zaman sekarang itu kayak saya percaya Tuhan tapi tidak mau dibaptis, itu juga padahal makna baptis itu ada artinya tersendiri. Benar? Jadi segala sesuatu itu ada kaitannya. Coba Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Satu orang yang baca.
Ada? Matius 22 ayat 37 sampai 39 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu sangat jelas sekali. Ketika kita mau mempertahankan kesetiaan itu, yang kedua percayalah kepada Tuhan. Kalau kita sudah katakan percaya kepada Tuhan, berarti di situ tadi dikatakan di Matius kita harus mengasihi Tuhan. Benar? Kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Secara Tuhan tidak bisa dipegang, benar? Tidak bisa dilihat. Namun bagaimana kita bisa menunjukkan belas kasih itu kepada Tuhan? Nah, ini padahal sebenarnya banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan belas kasihan itu. Tetapi kadang-kadang kita menutup mata. Benar? Karena kita merasa bahwa saya juga pas-pasan, saya juga kekurangan. Ketika saya menolong dia, saya pasti besok. Padahal kita ini beriman. Pernah ada satu kejadian. Saya menolong orang dan makanan atau apa gitu. Saya menolong orang, iya makanan, saya memberikan makan orang, tapi itu cuma satu, ya karena saya juga udah makan, ya udah bilang, ya udahlah untuk siang nggak usah dipikirin ntar jangan sedih. Tapi tiba-tiba siang itu pas mau makan ada berkat. Jadi apa yang mau kita ambil? Bahwa kita ini sebenarnya nggak kekurangan, benar? Kita ini sebenarnya nggak kekurangan. Tuhan melihat kok, ya. Tuhan melihat apa yang kita butuhkan. Tuhan melihat apa yang kita mau, yang benar-benar kita membutuhkan saat itu. Tuhan tidak pernah menutup mata. Itu hal sederhana. Tetapi itu ketika kita merasakan kasih Tuhan itu, oh ternyata ini hal yang sepele. Ya mungkin harganya 5.000 itu ya kecil menurut kita. Tetapi ketika kita menolong orang itu adalah sebuah kayak berlian untuk mereka, berharga. Ya. Dan Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan memberikan di waktu yang tepat gitu loh. Terus apa lagi alasan kita merasa kekurangan? Secara pribadi saya juga mengalami itu sih. Tapi sampai hari ini saya sharing kepada keluarga saya, "Ma, aku setiap hari kerja, terus hidup aku segini-segini aja." Ya, sampai mama bilang, ya begitulah hidup. Mungkin pas dulu kamu belum kerja, mungkin kamu pernah berpikir, mama kerja tiap hari ini. Nah, ketika kamu kerja, kamu baru menyadari kan. Dan itu memang benar, saya baru menyadari. Dulu orang tua saya itu ya, udah berangkat dari jam 5 pagi, setengah 5 berangkat pagi ke sawah gitu. Terus pulangnya jam 7 malam, karena kan nggak ada kendaraan kayak sekarang. Jadi ketemunya pas malam aja. Nah, malam itu dulu anak-anak itu cepat tidur. Aku doang sih kayaknya, karena orangnya anak rumahan juga cepat tidur. Jadi jam 8, jam 9 itu udah tidur dan udah diharuskan tidur. Karena saya dulu punya paman yang lumayan keras ya. Jadi kita itu nggak boleh kemana-mana lagi. Mungkin anak-anak dulu bisa berkeliaran kemana-mana, tapi dulu saya hidup di keluarga yang cukup ketat, cukup keras bisa dibilang. Makanya kami kemana-mana saja dipantau. Kalau keluar pasti sedikit kesalahan dipukul gitu-gitu. Yang pernah ngalamin itu pasti rasanya, ya. Kami udah mendengar suara motor paman dari jauh, ya. Udah masuk ke rumah berlari-lari sampai apa biar nggak ketahuan. Kenapa sempat ketahuan dipukul? Dan saya bilang gini sama mama, "Ma, kenapa sih mama pergi pagi, pulang malam? Nggak ada waktunya sama kami ujian juga." Sampai saya perpisahan itu ya, mamaku nggak datang. Sampai kayak sedih sendiri, kok orang cuma aku ya, orang tuanya nggak ada. Sesibuk itu kah orang tua? Sampai kan dulu tuh kalau perpisahan harus dandan ya. Aku sampai nggak dandan, nggak pakai make up gitu-gitu. Tapi saya baru merasakan sekarang bahwa ketika saya menjalani hidup itu, anak semakin dewasa pasti semakin berat bebannya. Karena dulu kan mungkin orang tua biayain, sekarang mungkin kembali. Kalau nggak sanggup biaya orang tua, minimal diri sendiri, benar? Tapi pendirian itu harus ada. Ya,
Kalau saya sampai hari ini tidak punya pendirian, mau seberapa lama di tempat perantauan, mau seberapa lama saya kerja, mungkin saya sudah diombang-ambingkan. Oh, teman saya, oh di sini lebih baik apa segala. Mungkin saya bisa terpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pun mau mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki pendirian. Ya, kita mau mengasihi Tuhan juga harus ada pendirian. Jangan hari ini kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, firman Tuhan, terus besoknya berubah. Karena ini beda seperti ini. Itu. Terus 1 Korintus bisa dibaca. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ketika kita cara mempertahankan kesetiaan itu, yang pertama tadi bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Terus yang kedua ini, ketika kita mengasihi sesama atau ketika kita mengasihi, ayo lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan cinta. Ya, cinta tidak berlaku untuk lawan jenis juga, kepada keluarga apa segala macam. Tetapi apa yang kita lakukan, kita harus mencintai itu. Mau seberat apapun itu, kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan dengan cinta, pasti kita nggak bakalan berkomitmen melakukan kasih itu. Mengasihi itu nggak bakalan berkomitmen kita. Atau kita merasa berat. Pernah nggak teman-teman menolong orang terus rasanya capek banget? Pernah? Pernah menolong orang terus rasanya capek sekali? Kayak nggak mau mengulangi hal yang sama? Pernah? Nah itu karena mungkin sempat dilema kita. Menyesal aku menolong dia tadi lah. Capek aku. Nah itu. Kenapa? Melakukan itu bukan dengan cinta. Atau mungkin terpaksa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang ketiga, Efesus pasal 6 ayat 24. Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, tadi mengasihi, terus melakukan dengan cinta. Yang terakhir itu dikatakan bahwa ketika kita sudah mengasihi, itu sudah seharusnya kita mengasihi orang lain karena kita sudah duluan dikasihi oleh Tuhan. Benar? Ya? Kita sudah dikasihi Tuhan, makanya kita mengasihi. Kita sudah duluan ada cinta itu dari Tuhan, makanya kita mencintai. Benar? Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita tidak melakukan itu dengan cinta, itu adalah suatu kesalahan besar dalam kehidupan kita. Karena kita menerima dengan cuma-cuma. Harusnya kita memberi juga dengan cuma-cuma. Benar? Apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang saya lakukan hari ini, ayo mari kita lakukan dengan hati. Kenapa? Kita harus melakukan dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mungkin saya rasa bahwa kita tidak ada di tempat ini. Kita tidak berkumpul di tempat ini. Ketika saya merenungkan firman ini, bukan saya merasa bahwa, tapi benar, apa yang saya jalani hari-hari ini benar-benar kadang bertentangan dengan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan. Saya menyadari, ternyata hidup seperti ini. Bukan seperti apa yang kita mau. Tetapi kita serahkan semua apa yang Tuhan mau. Oke. Mempertahankan kesetiaan itu, yang ketiganya menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu perilaku yang bertentangan dengan nilai moral yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum. Maksudnya kalau kita berbicara oleh dunia ini, maka kita akan, contohnya kita tinggal di Indonesia, maka kita akan mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Benar? Nah. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita akan melakukan semua itu atas perintah dan firman Tuhan. Kita akan taat sama negara, tapi kadang-kadang kita tidak taat kepada Tuhan. Ini adalah sebuah orang kadang berbondong-bondong, oh Indonesia ini seperti ini, Indonesia seperti itu. Kita lebih taat dengan orang-orang sekitar, kita lebih taat dengan hukum. Tetapi kita tidak, satu hal yang kita
tidak bisa, tidak taat kepada Tuhan. Padahal sumber kehidupan adalah semua berasal daripada Tuhan. Itu yang menjadi kekalahan kita sebenarnya. Kenapa? Kendali ini kita lebih besar dari apa yang kita imani. Itu sampai hari ini kayak jujur saja, kalau udah ini undang-undang kita menakuti sekali. Tapi kadang-kadang kalau firman Tuhan yang berkata kadang kita tidak takut karena nggak kelihatan. Hukum kan kelihatan. Kalau ketangkep gimana? Masuk penjara. Nah itu yang kita takutkan sampai hari ini. Oh Tuhan kan nggak kelihatan. Tuhan juga nggak langsung menangkap kita. Padahal ya ketika kita sudah disentil Tuhan, pasti sakitnya lebih dari hukum yang ada di Indonesia. Siapa yang mau disentil Tuhan pada hari ini? Siapa yang mau disentil Tuhan? Pasti tidak ada kan? Makanya kita harus taat. Kesimpulan dari 3 hal yang kita bahas tadi yaitu yang pertama, berdoa secara teratur, mempertahankan kesetiaan itu tadi. Itu satu, berdoa secara teratur. Doa adalah cara utama untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kebijaksanaan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi 3 hal ini sangat penting untuk kita mempertahankan kesetiaan. Itu tadi juga ada 3. Yang pertama tadi saya katakan bahwa harus memiliki kasih dan setia, mempertahankan kesetiaan lagi. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Itu adalah kunci dari cara kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kesimpulannya, cara kita supaya semakin dekat kepada Tuhan yang itu tadi, berdoa secara teratur. Dan doa adalah cara utama untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu bagaikan roti atau makanan kepada kita. Ya, kalau kita tidak haus akan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita, tahulah, kalau kita lapar bagaimana rasanya. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga ya apapun yang kita dengar hari ini dan ayat yang kita baca, semoga itu bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini, malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan. Bila kami Tuhan Yesus boleh belajar dari Raja Salomo, bagaimana hidup yang dijalani tanpa melibatkan Tuhan adalah hal yang kesia-siaan. Mari Engkau Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, pakai kami secara luar biasa, biarlah kami bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.